Haleluya. Selamat berjumpa kembali teman-teman semua yang dikasihi Tuhan. Tuhan memberkati saudara sekalian. Siang hari ini atau hari ini saya mau memberikan satu ayat firman Tuhan yang saya ambil dari Injil Lukas yang ke-6, Lukas pasal 6 ayat 38, berbunyi demikian, berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah ke luar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Haleluya, puji Tuhan. Firman Tuhan berkata hari ini, berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan ditumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Puji Tuhan saudaraku, bahwa firman Tuhan ya dan amin, tidak berubah. Amin. Saya teringat akan satu kali di Alkitab bercerita tentang Elia. Ya, kebetulan nama saya juga Elia. Puji Tuhan. Ya, Elia disuruh pergi oleh Tuhan karena waktu itu sedang terjadi paceklik musim kering selama hampir 3,5 tahun ya. Nah, tapi waktu itu baru mulai, mungkin belum sampai 3,5 tahun. Waktu itu karena mungkin 2 tahun atau 1 tahun paceklik, air di sungai yang ditema di mana Tuhan suruh Elia pergi itu sudah kering, dan Tuhan suruh dia pergi lagi ke tempat lain, ke Sarfat. Di sana Tuhan bilang akan pelihara dia melalui seorang janda yang ada di sana. Puji Tuhan, nah saudara, dia pergi ke sana dan kemudian dia ketemu seorang janda keluar untuk memungut beberapa kayu untuk dia siap pakai untuk membuat satu roti yang terakhir di dalam hidupnya. Karena memang mereka juga mengalami paceklik, yang tidak punya lagi tepung, yang tidak punya lagi minyak. Pada waktu itu Elia bilang sama janda ini, kasihlah aku segelas air minum. Kemudian dia pergi untuk menyediakan air untuk Elia, dan ketika belum selesai dia ambil air itu, Elia bilang lagi, kasih buat aku satu roti. Dan janda itu terkejut mendengarnya. Kalau air dia masih ada, tetapi ternyata roti sudah tidak ada, karena tinggal sedikit minyak, sedikit tepung yang tersisa, yang dia pikir akan dipakai untuk dia makan bersama anaknya. Setelah itu menunggu mati karena nggak ada makanan lagi. Nah, puji Tuhan, Elia bilang sama dia, pergilah, buatlah untuk aku dulu, karena firman Tuhan berkata, minyakmu dan itu tepung yang ada padamu tidak akan habis, karena Tuhan berfirman seperti itu. Akhirnya ini janda percaya kepada perkataan nabinya Tuhan ini, dan dia pergi dan dia melakukan apa yang diperintahkan Nabi Tuhan untuk membuat satu roti buat dia. Dan bersyukur sekali saudara-saudara, setelah Elia ambil roti itu makan, Elia bilang, kamu pulang buat lagi untuk kamu, karena tepung itu masih ada, minyak itu masih ada. Dan dia pulang ke rumah, ternyata betul minyak dan tepungnya masih ada di sana. Wah, luar biasa. Mereka senang sekali karena ternyata tidak habis tepungnya. Besoknya lagi, ada lagi, sampai bukan 1 hari, 2 minggu, atau 10 hari, sampai kemarau itu berlalu. Ya, mungkin 1 tahun atau 2 tahun terjadi, 1 tahun 2 tahun dia menyaksikan kemuliaan Tuhan. Karena dia melakukan firman Tuhan, berilah, maka kamu akan diberi. Dan puji Tuhan, dia menerima kembali janda ini, seperti yang firman Tuhan katakan, seperti yang Yesus katakan, berilah maka kamu akan diberi satu takaran yang lebih banyak, satu pemberian yang lebih besar akan dipendahkan kepada kamu, akan diberikan kepadamu. Haleluya, puji Tuhan, pujilah nama Tuhan. Tuhan memberikan semua berkat itu kepada janda ini, karena janda ini memberi dan Tuhan memberikan dia kembali. Hari ini apapun yang Tuhan minta kepada Anda lakukan untuk memberi, atau itu persembahan, apa itu perpuluhan, apa itu satu ucapan syukur, ataupun memberikan yang lain, bantuan, tenaga, karunia, talenta, melayani Tuhan, lakukan saja. Tuhan akan memberikan yang lebih banyak untuk Anda. Anda akan melihat mujizat itu terjadi. Saya teringat tahun 2004 ya, saya datang ke Hong Kong untuk memulai lagi pelayanan yang kecil. Padahal sebelumnya saya 1 tahun yang lalu, aku sudah berhasil membangun satu gereja dengan jumlah 150 anggota, anak muda semua waktu itu ya, dari 0 1 tahun bisa dapat bangun itu, juga punya tempat untuk ibadah. Sudah sangat bagus, sudah sangat senang ya, sebenarnya sudah tinggal kembangkan itu saja. Tapi panggilan Tuhan lain. Tuhan memberikan aku beban untuk datang ke Hong Kong melayani orang-orang yang ada di sini, yang datang dari Indo.
Dan puji Tuhan, saya bersyukur sekali saya memenuhi panggilan Tuhan. Saya melepaskan gereja yang saya rintis itu, menyerahkan kepada asisten saya untuk lanjutkan pekerjaan itu. Dan saya sendiri harus memulai dari awal lagi, memulai dari nol, saudara-saudara. Tidak gampang, saudara-saudara, harus memulai dari nol lagi. Dan memberikan apa yang sudah kita dapat, yang sudah tinggal kita kerjakan, sudah dapat hasilnya, tetapi kita harus lepaskan lagi, kita berikan itu, karena Tuhan memintanya seperti itu, dan kita pindah lagi ke Hong Kong dan memulai lagi satu pelayanan yang baru. Puji Tuhan, tetapi Tuhan tidak mengecewakan kita. Dia mengembalikan apa yang kita keluarkan. Dia berikan kepada saya lagi di Hong Kong satu gereja yang baru, luar biasa. Dan waktu singkat dengan mukjizat, Allah memberikan saya gereja ini. Saya kira saya sudah pernah sharingkan juga dengan saudara-saudara, kalau sudah pernah dengarnya, bahwa Tuhan memberikan kepada saya satu gereja yang luar biasa, yang Tuhan kirimkan kepada saya. Saya bisa beli tempatnya 10 juta waktu itu di Hong Kong, ya, di mana Tuhan kembalikan kepada saya. Saya melihat bahwa sungguh kalau kita memberi, Tuhan akan memberikan kita kembali. Oleh sebab itu, jangan takut untuk memberi, jangan takut untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan, karena setiap firman Tuhan itu membawa berkat yang luar biasa. Tuhan memberkati kita, saudara-saudara. Haleluya. Amin. Saya berdoa untuk saudara, supaya saudara akan diberkati Tuhan juga. Saudara diberi keberanian untuk melakukan firman Tuhan. Karena firman Tuhan ketika kita melakukannya, membawa berkat yang luar biasa. Tuhan, berkatilah umatmu, berkatilah anak-anakmu, supaya mereka berani melakukan firman Tuhan. Karena mereka akan melihat mujizat Tuhan terjadi untuk mereka ketika mereka berani percaya kepada firman-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus, aku mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin dan amin. Tuhan memberkati saudara sekalian.